Para pemain timnas berkumpul, pengamat asal Inggris dukung Elkan Bagot jelang TC timnas, potensi nama Cyrus Margono masuk, Jordi Amat bergabung, Tom Haye jadi gelandang terbaik di Eredivisie, pemain timnas Irak remehkan timnas, Coach Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Martin Paes kabarnya masih belum pasti untuk bisa bergabung membela timnas Indonesia untuk Juni mendatang. Sedangkan pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong telah memanggil 22 pemain untuk laga melawan timnas Irak dan Filipina. Tentu jumlah ini terhitung cukup kecil, mengingat Coach Sintayong biasanya menyertakan 26-28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Namun, Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji mengatakan bahwa akan ada penambahan 2 pemain lagi. Banyak warganet yang menilai dari 2 pemain itu adalah Martin Paes dan Kelvin Verden. Namun untuk Martin Paes sedang menunggu hasil sidang pengadilan arbitrasi olahraga untuk memastikan keabsahannya saat memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya hingga kini belum ada tanda-tanda kabar baik terkait Martin Paes. Sementara itu, berkas terusasi Kelvin Verden kabarnya juga belum dirapatkan oleh Komisi 10 dan 3 DPR RI. Padahal batas pendaftaran pemain untuk laga melawan timnas Irak akan ditutup pada Kamis 30 Mei 2024 ini. Karena itu, Martin Paes dan Kelvin Verden kemungkinan besar bisa saja absen melawan timnas Irak pada 6 Juni 2024 dan diharapkan bisa turun kontra Filipina pada 11 Juni 2024 nantinya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah jika Martin Paes tak tersedia untuk laga melawan Irak dan Filipina, apakah Coach Sintayong kepikiran untuk memanggil Cyrus Margono? Tentu ini menarik kita ulas, mengingat tak sedikit yang berharap untuk Cyrus Margono bisa diberikan kesempatan. Ya, sekedar diketahui, Coach Sintayong sejauh ini hanya membawa 2 penjaga gawang utama untuk laga melawan Irak dan Filipina. Mereka adalah Hernando Ari dan Adi Satrio. Tentunya riskan jika hanya membawa 2 penjaga gawang, mengingat 2 kiper itu bisa sewaktu-waktu mengalami halangan untuk tampil bersama skuad Garuda. Karena itu, paling realistis bagi Coach Sintayong adalah menyertakan 1 penjaga gawang lagi. Dari sosok penjaga gawang tersebut yang diharapkan adalah Cyrus Margono bisa diberikan kesempatan. Ia pun eligible untuk memperkuat timnas Indonesia karena telah sah memegang paspor Indonesia sejak bulan Maret lalu. Kabar berikutnya kini datang dari bintang muda timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot. Ya, Elkan Bagot diketahui tidak dipanggil ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Namun kabarnya dia mendapatkan dukungan dari seorang pengamat sepak bola asal Inggris. Ya, Coach Sintayong telah menentukan 22 nama untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun Elkan Bagot bukan salah satunya. Namun demikian tak dibantah bahwa Elkan Bagot mempunyai bakat yang luar biasa. Bahkan menurut pengamat sepak bola asal Inggris dari kubu Ipswich Town yaitu Henry, sang bek tengah punya kemampuan untuk diandalkan oleh pelatih Kieran MC Kenan. Sebagai informasi, Ipswich Town berhasil mendapatkan tiket promosi ke Premier League untuk musim depan. Dan Henry meyakini bahwa Elkan Bagot punya kans untuk masuk dalam rencana pelatih Kieran MC Kenan itu. Saya akan menyebut Elkan Bagot, dia adalah bek tengah berkaki kiri, punya postur tinggi dan hebat dalam menguasai bola, kata Henry. Ya, Elkan Bagot sendiri tidak pernah tampil di divisi Championship pada paruh pertama musim ini. Dia hanya bermain di Piala Liga Inggris. Namun setelah melalui masa peminjaman dengan Bristol Rovers, Elkan Bagot berhasil tampil mempesona. Menurut Henry, Elkan Bagot mungkin tidak akan masuk dalam skuad Kieran MC Kenan untuk tampil di Premier League musim depan. Namun dalam beberapa tahun ke depan, sang pemain timnas Indonesia itu diprediksi akan mampu menembus tim utama Ipswich Town. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji menyatakan bahwa para pemain timnas Indonesia akan mulai berkumpul di Jakarta mulai malam ini Senin 27 Mei 2024 ini. Rangkaian pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun dimulai pekan ini. Para pemain dijadwalkan mulai berkumpul malam ini jam 19.00 di Jakarta, kata Sumarji, Senin 27 Mei 2024 siang.
Pemain yang mulai berkumpul malam ini adalah mereka yang agenda di klubnya sudah selesai, baik di Liga 1 maupun pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri. Dua pemain abroad yang sudah berada di Indonesia adalah Ragnar Oratmangun dan juga Sen Patinama. Mereka memilih berlibur di Bali sebelum bertolak ke Jakarta. Sedangkan pemain abroad yang lain kabarnya akan menyusul dalam waktu dekat ini. Untuk Jay Itzes akan terbang ke Jakarta setelah yang bersangkutan menyelesaikan final playoff bersama Venezia. Sedangkan bagi yang lainnya lagi seperti Sandy Walsh, Tom Haye dan juga Nathan Chuawon kabarnya sudah dalam perjalanan menuju Jakarta, Indonesia. Jordi Amat kabarnya dapat bergabung ke timnas Indonesia setelah Johor Darul Takzim tak memiliki jadwal pertandingan hingga pertengahan bulan Juni mendatang. Ya, Liga Super Malaysia kabarnya didesain untuk ramah jadwal internasional. Tentu saja hal itu untuk menguntungkan timnas Malaysia. Diketahui kompetisi kasta tertinggi Liga Malaysia menutup pekan ketiga pada minggu kemarin. Hal itu satu pekan sebelum jeda internasional dimulai. Hal tersebut pula membuat timnas Malaysia tak kesulitan untuk memanggil para pemainnya sekaligus membuat durasi latihan para pemain bisa lebih lama. Selain memberikan benefit kepada Kim Panggon, penjadwalan tersebut juga menguntungkan sukat asuhan coach Sintayong. Keuntungan tersebut berupa ketersediaan Jordi Amat untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Ya, Jordi Amat merupakan salah satu dari 5 bek tengah yang dipanggil coach Sintayong untuk agenda Juni mendatang. Dibanding bek tengah abroad lainnya, Jordi Amat bisa saja bergabung lebih cepat kali ini. Penampilan apik pemain timnas Indonesia yaitu Tom Haye bersama SC Heerenveen kini mendapatkan apresiasi. Salah satu media Belanda yaitu Voetbal Premier kabarnya memasukkan nama Tom Haye sebagai salah satu nominasi gelandang terbaik di Eredivisie Belanda musim ini. Melalui halaman resminya, media tersebut memang selalu membuat nominasi pemain terbaik setiap posisi pada akhir musim. Eredivisie musim ini telah berakhir dan sudah saatnya menyusun tim terbaik versi Voetbal Premier, tulis media tersebut. Bola sepenuhnya ada di tangan Anda, siapa gelandang terbaik berikut nominasinya, tulisnya lagi. Ya, ada 8 pemain berposisi gelandang yang masuk dalam nominasi ini. Ke-8 pemain ini salah satunya adalah Tom Haye. Voetbal Premier pun memberikan alasan kenapa Tom Haye masuk dalam nominasi tersebut, di mana Tom Haye adalah pemain penting bagi SC Heerenveen dan hanya 2 kali ia absen. Ia sinar di tengah musim SC Heerenveen yang agak kelabu. Haye hanya melewatkan 2 pertandingan di liga. Karena itu, ia menjadi pemain penting bagi sang pelatih, tegas media tersebut. Masih menurut mereka, Tom Haye dianggap memiliki atribut lengkap sebagai gelandang. Ia disebut bisa diandalkan saat menyerang dan tampil apik ketika bertahan. Ya, Tom Haye mencatatkan 32 pertandingan dengan mencetak 4 gol dan 4 assist untuk SC Heerenveen di Eredivisie musim ini. Striker timnas Irak Muhammad Ali sesumbar menjelang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ali menegaskan timnas Irak siap menggaung dalam laga nanti. Ya, timnas Irak akan bersua dengan timnas Indonesia di Stadion GBK pada Kamis 6 Mei 2024 nanti. Seperti diketahui dalam 4 laga sebelumnya di grup F, timnas Irak belum terkalahkan sehingga bisa mengunci tiket menuju putaran ketiga. Oleh sebab itu, Ali sesumbar mengatakan laga mendatang tidak akan menjadi beban bagi timnas Irak. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola dan kami para pemain akan memberikan segalanya untuk membuat para penggemar senang di pertandingan tersebut, kata Ali dikutip dari Win-Win. Muhammad Ali sendiri sempat mencetak 1 gol kala timnas Indonesia digilas timnas Irak di Piala Asia 2023 kemarin. Pemain berusia 23 tahun itu kini akan kembali menghadapi skuad Garuda. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.